Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala yusri umurid dunya wad din. Wa sallallahu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ikhwati fillah, saudaraku yang sama-sama insyaallah ikhlas karena Allah, pagi ini kita berkumpul untuk saling memberikan semangat, motivasi, tazkir, perkeling agar kita selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, selalu istiqamah dalam beribadah kepada Allah, selalu istiqamah dalam ikhlas, karena istiqamah itu adalah penentu. Rasulullah dimintai wasiat khusus oleh salah satu sahabat beliau, minta wasiat khusus. Bapak, apakah wasiat beliau? Beliau mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan, nyatakan, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kata Nabi. Kemudian istiqomahlah kamu, kontinulah kamu, terus meneruslah kamu, jangan ada jeda, jangan ada berhenti. Fa idza faragta fansab, kalau kamu sudah selesai beribadah, suatu ibadah, lanjutkan, jangan berhenti. Istiqamah. Istiqamah itu peparing yang tidak mungkin kita sia-siakan untuk kita syukuri, karena tidak semua orang mendapatkan yang namanya istiqamah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Istiqamah itu kita butuhkan sampai ajal menjemput kita. Semoga Allah memberikan kita semua husnul khatimah. Jangan takut untuk amin. Amin. Husnul khatimah kok amin, kok pelan. Wah, mati nih. Manusia itu cepat atau lambat, saudara, akan menghadapi yang namanya apa? Kematian. Maka bersiaplah. Jangan mengira mati itu hanya mengenai kepada yang sudah tua, sudah sepuh, sudah putih semua. Tidak, saudara. Jangan mengira bahwa kematian itu hanya menimpa orang-orang yang sakit saja. Tidak, saudara. Yang sehat pun tahu-tahu mati itu juga banyak. Tahu-tahu meninggal itu banyak. Ketika waktunya sudah datang. Maka istiqomah itu sangat kita perlukan. Kata para ulama, man kana ala syai'in mata alaih. Siapa yang berada di atas sesuatu, kebiasaan maksudnya, maka dia akan mati sesuai dengan kebiasaannya itu. Saya dulu waktu di Mekah kedatangan orang umrah yang umrah panjang namanya. Umrah panjang. Umrah panjang itu dari Ramadan, habis itu visanya mati, visa umrahnya mati, habis itu plus, jadi ONH plus ndelik. Ndelik itu sembunyi, sembunyi di rumah, nunggu sampai ramai, orang-orang haji sudah datang, baru membaur dengan mereka, pinjam gelangnya, atau dobelan gelang dipinjam, aman sudah. Setelah hajian pulang. Nah, itu salah satu dari yang datang saat itu hari-hari itu menjual kambing. Apakah kambing hidup atau kambing yang disembelih? Kambing yang disembelih. Tidak lama setelah haji, saya mendengar dia meninggal dunia. Saya tanya, saya sudah waktu hajian saya guyonan,
Sampean bendino ngani ngoyo wedhus iki suwi-suwi sampean guyonannya begitu. Ternyata betul. Dia dengar mati, dia bawa ke pasar, bawa rangkek 2, kanan kirinya kambing. Nah, ketika di jalan raya kambingnya obah, akhirnya dia oleng jatuh tampani mobil, diambung mobil, mati. Itu waktunya mati. Mangkana ala syai' mata alaih. Orang itu akan mati terhadap kebiasaannya. Siapa yang sering sujud kepada Allah, ya, sering lama, matinya keadaan sujud. Banyak yang begitu. Siapa yang sering berdakwah, jadi khotib, sedang khotib, mati dia. Siapa yang sering ngajar, sedang ngajar, mati dia. Kok medeni ini? Siapa yang sering ngantuk kalau ngaji, nah, bahaya, hati-hati. Hati-hati. Mangkana ala syai' mata alai. Istiqamah yang paling penting saudara, istiqamah kita perlukan. Nah, istiqamah itu perlu kesabaran, perlu ketekunan, perlu pertolongan dari Allah. Alhamdulillah, nikmat besar yang kita dapatkan ini bukan semata-mata karena keistimewaan kita. Saudara, kalau kita bertanya, sejak kapan kita niat menjadi orang Islam? Sejak kapan kita niat mendapatkan iman? Percaya kepada 6 rukun iman. Bisa melaksanakan 5 rukun Islam. Pernah enggak dulu bercita-cita begitu? Sebagian besar dari kita lahir sudah dalam keadaan Islam karena keluarganya Muslim semua. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah saudara. Kita tidak lahir di zaman fatrah, tidak ada kenabian. Kita tidak lahir di zaman jahiliyah. Kita tidak lahir di tengah-tengah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Mungkin kalau kita lahir di Bali sana, ya, di Bali sana kita akan seperti orang yang di Bali, sebagaimana anak-anak di Bali, ya. Kita lahir di India, mungkin kayak orang India sana, kan begitu tak? Akal kita kan menyatakan seperti itu. Ya, menyembah api, senajan ayu-ayu, ganteng-ganteng, mancung-mancung, tapi ternyata nyembah api. Nah, kita bersyukur kepada Allah. Kita tidak punya apa-apa. Aku rantai apa-apa. Aku nggak punya apa-apa, tapi 500 hektar. Mana itu nggak punya apa-apa kok 500 hektar. Kita bahas apa tadi? Jadi saudara, kita bersyukur kepada Allah. Bersyukurnya di mana? Kita ini siapa? Dari mana? Punya keistimewaan apa? Apalagi punya kekayaan apa? Punya pangkat apa? Punya dekengan siapa? Kalau sekarang dekengan, pusat apa daerah dekengan? Gak punya apa-apa betul kita. Dibandingkan dengan anugerah Allah, hati ini dibuat iman, dibuat takwa, dibuat ridha, dibuat Islam. Coba Anda bandingkan dengan namanya Ubay ibn Khalaf, Ubay bin Khalaf, atau As bin Wa'il. Itu pemimpin Quraisy. Orangnya ya tampan, yang ganteng, ya sugih, ya kaya, ya turunan Nabi Ibrahim. Orang Quraisy datang kepada Rasulullah setelah Rasulullah menyatakan bahwa manusia itu besok akan dibangkitkan hari kiamat. Datang dia bawa tulang yang sudah hancur atau tulang yang masih agak utuh, dia remes-remes, dia patah-patahkan di depan Rasulullah, dia hancurkan, lalu dia buang, dia tabur. Dia taburkan terus bilang, Muhammad, apakah betul Tuhan kamu akan mengumpulkan tulang-tulang yang sudah berserakan ini Muhammad, yang sudah hancur jadi tanah Muhammad? Gak masuk akal mat omonganmu itu.
Mana ada buktinya? Mana ada buktinya? Mana akal kamu? Lah coba. Memang kalau orang nggak mengenal dalil, nggak lahir dalam keadaan Islam, lahir di zaman jahiliyah, nggak kenal itu. Dia hanya melihat apa yang dia lihat, dia hanya berpikir apa yang ada di benaknya. Dengan hari kebangkitan, tidak percaya dia. Padahal itu kalau masuk di rukun Islam keberapa? Beriman kepada hari akhir. Kelima, itu syarat mutlak orang beriman. Tidak percaya itu ya tidak beriman. Saya katakan ini orang kaya, tokoh kuras, ganteng, bojone ayu, apalagi punya semuanya dia. Ngerti bahasa Arab, pinter coro Arab. Ngerti? Wong Arab itu cili-cili pinter coro Arab kabeh. Ora sanggumun. Jadi saudara, kalau kita bandingin sama kita, lah wae dhewe iki lho. Wong endi? Dari Kak Emak sampean nih Kak. Madura. Jawa, kadek Jawa duwe pisan. Sing desa ya, kalau Kediri lumayan ini masih. Gumul ini residen apa? Masih kota sini. Subhanallah, bandingin itu saudara, orang Arab, tokoh, datang kepada Rasulullah bawa tulang seperti itu. Menolak total dengan yang namanya beriman kepada hari kebangkitan karena nggak sesuai dengan akal dia, nggak sesuai dengan yang dia lihat. Yang dia lihat pokoknya barang sudah hancur nggak mungkin balik lagi. Kata Rasulullah, wallahi demi Allah, Allah akan mematikanmu dan akan membangkitkanmu dan akan mengumpulkanmu ke neraka jahanam, ke neraka jahanam. Itu Rasulullah. Jadi saudaraku yang dirahmati oleh Allah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat tauhid, kita jauh nikmat sunnah, Masya Allah, nggak bisa dibeli dengan apapun saudara. Marilah kita istiqamah, kita sungguh menjaga nikmat ini dengan caranya adalah bersyukur kepada Allah, meningkatkan ibadahnya, kemudian mempersungguh mencari ilmu, mempersungguh mendalami ilmu. Karena ilmu itu penentu saudara, ilmu itu penentu arah kita, ilmu itu adalah petunjuk, disebut dengan istilah dari para ulama akidah namanya hidayah dilalah atau dalalah, petunjuk berupa dalil yang dalam hati alhamdulillah kita mendapatkan sudah dari Allah, namanya hidayatut taufik. Sekarang setelah hidayat taufik itu petunjuk hati kita dibuat menerima, dibuat ridha, terima dengan Islam, tinggal menyempurnakan supaya istiqamah dengan namanya petunjuk yang tampak, dalil, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita sudah berniat ingin ke Jakarta, kita belum pernah tahu alamatnya di mana Jakarta, lalu kita berangkat saja. Di sana di pinggir jalan ada papan bertuliskan ke Jakarta, ke arah sana, itu namanya petunjuk. Kalau sekarang ada GPS ya, itu sudah menunjukkan sampai gang-gang kecil ke sawah-sawah kemudian ditunjukkan. Itu saudara, itu yang kita perlukan dalam hidup ini. Semoga Allah merahmati kita semua, bisa mencintai ilmu, bisa sungguh-sungguh mendalami ilmu, bangga dan senang jika mendapatkan ilmu, sehingga kita bisa istiqamah fid dunya wal akhirah. Barakallahu fikum. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa poin penting sebagai pondasi kita beragama, sebagai pondasi kita berakidah. Ya. Pertemuan yang lalu intinya, masih ingat intinya? 2 minggu yang lalu. Intinya apa? Bahasan usul as-salasah, pondasi, 3 pondasi agama yang perlu kita perdalam dan kita hafalkan, jadikan pemahaman yang mendalam. Namun sebelum masuk kepada 3 pondasi yang disebut dengan usul salasah ini, kita diberikan muqaddimah, 2 muqaddimah kemarin.
Bahasan pertama apa? Bahasan pertama tentang kandungan surah Wal Asr, surah Al-Asr, yaitu kewajiban kita apa? Yang pertama, mencari ilmu. Yang kedua, moga sambil dihafalkan ilmu, kalau enggak diingat-ingat lupa. Mengamalkan ilmu. 3, mendakwahkan ilmu. Yang keempat, sabar tabah menghadapi cobaan berdakwah, menyampaikan ilmu. 4 poin ini kata Syekhul Islam Imam Al-Mujaddid, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab, itu adalah pondasi. Itulah kewajiban bagi kita, kewajiban mendasar. Kemudian bahasan yang kedua, halaman 17 itu. Halaman 17 kita sudah bahasnya kemarin. Ada 3 poin besar juga yang menjadi kewajiban bagi kita untuk mengingatnya dan jadikan pondasi dalam kita beragama, yaitu mengetahui dan percaya penuh bahwa Allah apa? Pencipta kita, pencipta, Al-Khaliq, pemberi rezeki kita, Ar-Razik. Kemudian Allah menjadikan kita tidak sia-sia. Pencipta, pemberi rezeki, rezeki itu umum. Rezeki harta, rezeki kesehatan, rezeki segala kebaikan itu bisa disebut dengan rezeki. Termasuk anak itu juga rezeki. Ya. Pencipta, pemberi rezeki, lalu menciptakan kita tidak sia-sia. Ada maksud dan tujuan. Ini jadikan pondasi dalam agama, keyakinan. Kemudian yang kedua, Allah tidak pernah ridha jika ada seseorang yang disekutukan, disamakan dengan Allah. Artinya diperbuat syirik kepadanya. Enggak pernah setuju, enggak pernah ridha, enggak pernah mengizinkan, bahkan Allah sangat murka. Yang ketiga adalah orang yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, maka dia tidak pernah apa? Bermualat, berwala dengan orang-orang yang apa? Ayo diingat-ingat, dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Apa yang dimaksud al-wala? Coba sedikit, siapa yang bisa nyimpulkan? Walat apa? Mualat apa? Mencintai dari lubuk hati yang paling dalam, tidak ada kebencian sedikit pun terhadap kesyirikan yang dikerjakan, kekufuran yang dikerjakan. Di mata dia antara muslim dengan orang musyrik sama. Itu namanya berwala. Dia mencintai, apa karena teman, apa karena keluarga, apa karena kecantikannya, ketampanannya, pangkatnya, tapi di benak dia itu nggak ada bedanya antara muslim dengan kafir. Dia nggak pernah benci dengan perbuatan kekufuran itu, dengan kesyirikan itu, nggak pernah benci dia. Dia mencintai dari lubuk hati yang paling dalam. Lalu secara lahir dibuktikan dengan menolong, membantu perbuatan kesyirikannya, kemaksiatannya, kekufurannya kepada Allah dibantu, dibiayai malah. Itu contoh bermualat yang tampak. Atau membantu memusuhi Islam, menghancurkan Islam. Hati-hati, dilihat di antara calon pemimpin, paslon-paslon itu ada enggak yang dia sebenarnya memusuhi Islam, akan merusak Islam. Misalkan ya, dia terbukti tidak melancarkan Islam, misalkan. Terus kita pilih dia jadi pemimpin, maka itu termasuk berwala, termasuk mualat. Itu pelanggaran besar dalam agama yang bisa berpotensi membawa seseorang kepada kekufuran, kemusyrikan, waliyadzubillah. Maka 3 hal itu diingat. Allah yang menciptakan kita, memberi rezeki kita,
menciptakan kita ada maksud dan tujuan, tidak sia-sia. Yang kedua, Allah tidak pernah ridha jika disekutukan, diperbuat syirik. Yang keempat, tidak boleh berwala wala kepada orang-orang yang menentang Allah Rasul, orang yang musyrik. Saya tanya, jika kita berbuat baik kepada tetangga padahal dia Kristen, jika kita bersatu dengan, misalkan di negara kita ini, kita bersatu menolong, membantu, saling tolong menolong, membantu di luar kesyirikan ya, di luar kekufuran, apakah itu termasuk wala? Coba dijawab. Termasuk wala apa enggak? Jadi kita diajak di Indonesia ini misalkan, ayo bersatu menjadi rakyat yang saling menolong, termasuk wala apa tidak? Selain yang kaitannya dengan masalah kesyirikan, kemaksiatan, kekufuran, tidak termasuk wala. Bahkan dalam Islam diperintah antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Orang-orang yang kafir, yang tidak beriman, itu baik sama kamu, menolong kamu. Wahai orang iman, menolong kamu, kamu juga wajib membalas itu. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kamu juga wajib berbuat baik kepada dia, wa tuqsitu ilaihim, dan membalas keadilannya. Di mana letak wajibnya? Karena ayat ini ditutup dengan firman Allah, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah cinta kepada pelaku-pelaku keadilan. Pelaku-pelaku keadilan. Berarti kalau kita melanggar, ada orang kafir, kita salah paham dengan masalah wala misalkan, mencintai, takut mencintai, lalu kita kejam dengan mereka, kita berlaku semena-mena, tetangga kita sakiti, padahal dia nggak pernah nyakiti kita, ya, atas dasar, ini orang Kristen, wah ini orang Yahudi, wah ini orang ini, atas dasar salah memahami. Lalu dia mengatakan inilah Islam, maka ini kekeliruan besar. Kekeliruan besar. Islam bukan agama yang kejam. Islam itu rahmatan lil alamin. Rasulullah bertetangga dengan Yahudi. Bahkan ada Yahudi masuk Islam gara-gara kebaikannya Rasulullah. Seorang Yahudi, saking baiknya Rasulullah, dia melayani Rasulullah. Karena nggak disuruh dia. Ketika mendekati kematiannya, baru oleh Nabi diajak masuk Islam. Sebelum itu apakah tidak diajak? Apakah Rasulullah tidak mengerti kewajiban berdakwah kepada dia? Tidak. Beliau mengajak dengan akhlak, dengan contoh, dengan akhlak Islam. Sehingga dia masih hidup saja sudah melayani Rasulullah. Ketika mendekati kematian, didatangi oleh Rasulullah, diajak masuk Islam. Baru diajak masuk Islam. Dia lihat bapaknya yang masih Yahudi juga. Bagaimana Pak? Katanya. Dia minta pertimbangan bapaknya. Kaifa ya abi? Bagaimana Bapak? Katanya bapaknya, ati Abul Qasim. Taati Abul Qasim itu. Ikuti, itu kan juragan kamu. Orang yang kamu baik sama kamu. Ati Abul Qasim. Taati dia. Katanya. Karena Yahudi itu sebenarnya ngerti Islam itu benar. Islam itu yang surga. Akhirnya dia bersyahadat dan mati. Apa kata Rasulullah dalam Sahih Bukhari? Alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka hanya dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Berapa menit mati? Kata Nabi, surga dia. Subhanallah. Selamat saudara. Jadi saudara jangan kita melihat, soalnya ada begini, ada orang yang mengatakan kalau belajar ilmu tauhid nanti jadi radikal, kalau belajar akidah nanti jadi pemberontak. Ya. Ini namanya apa ya? Sebenarnya ini qaulun syaitani. Ini ucapan setan lewat manusia. Dia akan menghalangi seseorang dari ilmu dengan cara seperti itu. Tidak ada dalam Islam ajaran radikalisme,
tidak mensyukuri, tidak menghargai, ya, tidak menghargai dan lain-lain, tidak ada. Rasulullah pernah ketika perang Badar itu orang iman menang. Kemudian ada 70 tokoh-tokoh Quraisy yang ditawan. Apa kata Rasulullah? Seandainya Hakim masih hidup, terus dia datang ke sini, dia minta, wahai Muhammad, lepaskan orang-orang ini. Saya lepaskan. Subhanallah. Siapa dia? Hakim itu sudah mati duluan. Hakim itu ketika Nabi meninggalnya paman Nabi Abu Talib, meninggalnya Sayyidah Khadijah, Nabi sudah tidak ada pelindungnya di Mekah. Nabi terusir, Nabi sudah diambang kematian istilah. Ambang, pasti dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Kemudian Nabi keluar dari Mekah, ingin minta bantuan berlindung ke Taif. Baru sampai di pintu Taif sudah dilempar batu. Nabi mengungsi ke sebuah kebun, kemudian Nabi kembali ke Mekah. Untuk masuk Mekah itu dilindungi, dijamin keamanannya oleh orang ini. Bagaimana Rasulullah ketika beliau sudah menang? Islam itu kalau menang tidak menjajah, tidak menjatuhkan. Islam tetap mengangkat harkat martabat manusia dan tetap mengingat jasa kebaikan orang lain. Islam itu tidak pernah melupakan jasa kebaikan. Rasul mengatakan seandainya dia masih hidup, datang ke sini minta agar tawanan ini dilepaskan, saya lepaskan semuanya. Itu sebagai terima kasih beliau kepada orang kafir yang telah berbuat baik kepada beliau. Ini penegasan masalah wala. Jangan ada pemahaman yang salah dalam masalah wala. Akhirnya apa? Kalau paham salah termasuk begini, ucapannya begini. Negara ini kafir. Pancasila kafir. Pemimpinnya kafir. Karena apa? Tidak berhukum dengan Islam misalkan. Akhirnya apa? Dia cari kesempatan untuk menjadikan membuat bom bunuh diri. Nah, ini terus di belakangnya tambah, ini gara-gara belajar akidah ini. Belajar tauhid, Masya Allah. Itu kesalahan luar biasa saudara. Itu tidak benar. Seperti itu tidak benar. Tauhid justru mengajarkan kita kelembutan, mengajarkan kita toleransi, mengajarkan kita menjadi rahmatan lil alamin. Baik, kita akan bahas halaman 20 selanjutnya, yaitu bahasan ketiga. Bahasan ketiga ini ada beberapa poin. Tolong kalau sudah sampai di rumah, buku jangan ditutup ya. Pelajari lagi, nanti akan ada ikhtibar. Allah alam kapan, minggu keberapa nanti ada ulangan. Ulangan itu berarti ya nanti ya nulis atau bisa tanya jawab langsung. Wah, jangan-jangan kalau ada begini nggak datang lagi. Maksudnya poin-poinnya dihafalkan. Seperti tadi kan 4, 3, sekarang ini berapa nih? Coba kita baca. Yang dibahas adalah tentang istilah namanya Hanifiyah, Hanifan Muslimah dalam ayat untuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu disifati dengan Hanifan Muslimah. Hanif itu apa? Hanifiyah itu apa? Hanifiyah yaitu millah Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim adalah menyembah Allah semata dengan memurnikan agama untuknya. Maksudnya bertauhid kepadanya. Jadi kalau kita mendengar dalam istilah akidah kita Hanifiyah, agama Hanifan Muslimah, itu maksudnya agama yang mengajak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu bertauhid adalah perintah Allah kepada seluruh manusia dan Allah menciptakan mereka untuk bertauhid kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adz-Dzariyat ayat 56. Adz-Dzariyat ayat 56. Apa inti kedua ini?
tauhid itu menjadi sesuatu yang sangat agung untuk diperhatikan. Kenapa? Karena setiap hamba Allah diperintah oleh Allah untuk bertauhid. Kemudian yang kedua, karena Allah menciptakan makhluk ini untuk bertauhid kepadanya. Bertauhid itu apa? Beribadah hanya kepada Allah. Hanya ibadah kepada, namanya tauhid uluhiyah. Kemudian poin berikutnya, ketiga, paling agungnya perintah Allah adalah tauhid, yaitu tauhid uluhiyah namanya, yaitu mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah. Itu paling agungnya perintah. Perintah Allah itu banyak. Perintah Allah sholat, perintah Allah zakat, perintah Allah puasa, perintah Allah berbuat baik kepada orang tua, perintah Allah meninggalkan riba, dan perintah Allah itu banyak. Yang paling atas mentok, tidak ada duanya, paling tinggi itu adalah perintah tauhid, bertauhid kepada Allah. Agungnya perintah. Kemudian sebaliknya, paling beratnya larangan Allah adalah apa? Syirik. Paling berat, paling apa bahasa selain paling berat? Paling tidak boleh. Paling topnya larangan adalah kebalikan dari tauhid. Kebalikan dari tauhid yaitu kesyirikan. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, hanya Allah yang kamu sembah, janganlah melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Ini disebut juga sebagai usul sebenarnya, walaupun ini muqaddimah, bahasan ketiga. Artinya pondasi dalam kita beragama, berakidah. Ya. Ada Islam itu adalah agama hanifiyah, agama tauhid. Kemudian tauhid itu sangat tinggi, sangat agung. Karena itu perintah Allah kepada semua hamba. Bahkan kita diciptakan. Kita ini asalnya tidak ada wujudnya. Lalu oleh Allah diwujudkan. Jadi bukan hanya barang ada terus diperbaiki. Asalnya tidak ada. Allah disebut Al-Khaliq Al-Wajid, yang menciptakan dan yang mewujudkan. Kalau manusia ini sebaik-baiknya orang, sepandai-pandainya orang, dia menciptakannya itu merubah dari sesuatu yang ada menjadi lebih baik. Misalkan dari besi jadi apa? Jadi mobil, jadi dari di sawah, dari benih menjadi tumbuhan. Itu pun juga secara lahir saja merubah, itu manusia. Kalau Allah tidak ada menjadi ada. Ini karena itulah kita diciptakan untuk bertauhid badannya. Jadi tauhid paling agung, kemudian syirik adalah sesuatu yang paling berat. Saudara, bicara masalah tauhid ini, saudara, mungkin perlu diingat atau ditulis. Kenapa tauhid ini dalam bahasan ketiga ini sebenarnya tauhid saja dan kebalikannya. Jadi sangat penting supaya diketahui bahwa tauhid itu ini sebagai bukti pentingnya, ya, pentingnya utamanya. Itu adalah dakwah, isi dakwah yang utama dan pertama semua utusan Allah. Aduh. Kemudian 13 tahun Nabi terutus berapa tahun? 23 tahun. Ya, 13 tahun di Mekah. Dakwah Nabi, perbaikan Nabi itu dalam urusan apa? Tauhid. Tauhid. Yang terpenting lagi, saudara, paling agungnya atau pentingnya kewajiban kita yang ilaqahnya atau hubungannya dengan Allah itu adalah tauhid. Adalah tauhid. Itu penentu. Maka jangan main-main lagi dengan yang namanya apa? Tauhid. Sungguhan kita belajar.
yang kebetulan hijrah dari Islam Jamaah, saya ingatkan, dulu kita disimpangkan jauh dari jalan tauhid ini. Jauh dari jalan tauhid artinya apa? Disimpangkan jauh, diganti materinya menjadi Quran hadis jamaah, menjadi jamaah, berimam, berbaiat, bertaat. Itu hanya. Padahal yang dari Allah dan Rasulullah yang boleh itu saja. Di nomor satu apa? Tauhid. Subhanallah. Kalau kita ingat itu, Masya Allah. Tauhid ini saudara saking mulianya dan sangat dinomorsatukan. Itu keutamaannya luar biasa. Nabi Musa pernah suatu saat minta kepada Allah, ada di Tirmidzi, ada di riwayat Al-Hakim dan lain-lain. Ya Allah, tolong ajarkan kepada saya ucapan zikir, ucapan doa zikir yang istilahnya yang top lah, yang paling bagus. Kata Allah, ya Musa, qul la ilaha illallah. Apa ini? Disebut apa? Kalimat tauhid, syahadat, persaksian, la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, ya Rabb, kullun nas yaquluna hadha. Semua manusia mengucapkan la ilaha illallah. Ini bukan hal yang saya minta yang aneh. Apa yang aneh? Bahasa kita minta yang top lah, yang tidak semua orang katakan. Kata Allah, diulangi oleh Allah, hai Musa, seandainya 7 langit itu, 7 lapis langit, kemudian 7 lapis bumi, semua isinya ditaruh di timbangan, di kifah. Kifah itu apa? Kifah. Ya, timbangan. Kalau sampean ke pengadilan, anak-anak kecil sekarang nggak tahu itu timbangan seperti apa. Zaman dulu kanan kiri ada lempengan tim. Kamu letakkan di situ 7 bumi, 7 langit bersama isinya. Isinya ya kita ini gunung-gunung semua masuk di situ. Kemudian kamu letakkan la ilaha illallah di kifah yang satu, di piringan yang satunya, malat bihinna la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah akan lebih berat daripada ini. Subhanallah. Itu tauhid, Saudara. Maka keagungan tauhid itu luar biasa. Pahami maknanya, ucapkan dengan ikrar, dengan pernyataan kepada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Jangan hanya sekadar ucapan biasa ngejar jumlahnya, jangan Saudara. Itu tauhid yang agung. Besok penyelamat, pengesah amal kita tauhid. Tanpa tauhid, biduni tauhid, semua amal batal. Semua amal tidak diterima oleh Allah tanpa tauhid. Tauhid itu penentu. Penentu. Pernah dengar kan bahwa besok akan ada, dalam Tirmidzi ada salah satu, kata Rasulullah, dari umat saya besok menghadap Allah, dia didatangkan buku amalnya 99 sijillat. Satu buku amal itu sepanjang dia memandang. Gak ada ujungnya namanya memandang ini. Dan semua berisi keburukan, kemaksiatan. Dia sudah putus asa di hadapan Allah. Saya sudah pasti neraka, saya pasti masuk neraka. Kata Allah berfirman, apakah kamu punya amalan lain? Tidak ya Allah. Saya sudah menyerah dah. Sudah menyerah 99. Lalu kata Allah, masih ada. Lalu didatangkan batakah kecil, bertuliskan la ilaha illallah. Kata dia, untuk apa? Apa mungkin untuk apa sekecil ini didatangkan di sini? Gak mungkin, saya sudah pasti disiksa oleh Allah sudah. Kata Allah, datangkan mizanmu, timbangan amal kamu. Diletakkanlah batakah kecil itu, kayak KTP kecil itu. Di sini itu tulisan la ilaha illallah. Ternyata bisa mengalahkan 99 buku
yang berisikan keburukan. Allah memaafkan, Allah mengampuni dengan tauhid dia, tauhid yang tinggi. Itu makanya dalam muqaddimah yang ketiga ini kembali lagi membahas masalah tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Baik. Bahasan yang keempat, halaman 22. Ini adalah inti dari isi namanya risalah atau kitab kecil Al-Usul Ats-Tsalatsah. 3 pondasi kita sudah masuk, yaitu ada di bahasan yang keempat. Nanti kalau ditanya 3 muqaddimah Usul Ats-Tsalatsah, 3 pendahuluan Usul Ats-Tsalatsah, sebutkan. Berarti yang 3 bahasan itu. Di mana letak bahasan Usul Ats-Tsalatsah dalam kitab Usul Ats-Tsalatsah? Jawabannya di bahasan keempat. Bahasan keempat. Ini dia. Jika Anda ditanya apakah usul tsalatsa, 3 pondasi agama atau akidah yang wajib diketahui oleh setiap manusia, maka katakan jawabannya adalah pengetahuan hamba tentang satu Rabbnya, ma'rifatul abdi rabbahu, pengetahuan ilmu seorang hamba tentang Rabbnya satu, kedua tentang agamanya, ketiga tentang nabinya. Inilah 3 pertanyaan yang akan ditanyakan di alam kubur. Mar rabbuka, terus wa man nabiyuka, terus wa ma dinuka. Siapa Rabb kamu, siapa nabi kamu, apa agamamu. Kata Syekh di sini, pondasi akidahmu, pondasi agamamu dibangun atas 3 ini. Pahami betul, kenali betul siapa Rabb kamu, siapa nabimu, apa agamamu. Bukan namanya tok Allah gitu tok, enggak. Kenali betul, kenalan. Tak kenal maka tak sayang. Kita ketemu calon istri. Sapa jenengmu, Dik? Siti, Mas. Seneng aku wis sok tak lamar. Oh ya gitu. Enggak, namanya ta'aruf itu ya di mana sekolahmu, siapa bapakmu, ibumu, terus sampai ngerti pekerjaanmu, lulusan mana, kan begitu kalau sekarang. Bisnisnya apa? Ini namanya kenal. Ma'rifah namanya. Bukan ketemu namanya Siti, wah cocok aku kan biar aku panjang golek sing jenenge Siti pas ini. Langsung sesuk ngene KUA apa ya begitu? Kan enggak begitu. Namanya ma'rifah dulu, ta'aruf dulu. Mengenal Allah, bukan ditanya siapa Tuhanmu, Allah. Habis itu selesai. Enggak, harus tahu Allah itu siapa. Allah itu bagaimana? Bagaimana sifatnya? Lebih mengenal lebih baik. Begitu juga Nabi. Nabimu siapa? Nabi Muhammad. Muhammad yang mana? Mbuh tonggoku kali enggak. Gak roh Muhammad itu kok endi siapa? Ya agama apa? Islam. Islam piye? Islam ya NU. Loh, kok Islam gak NU piye? Misalnya Islam Muhammadiyah, misalnya Islam ya Al-Irsyad, Islam ya LDII misalnya. Pokoknya nek gak LDII, tutu jamaahku, tutu Islam. Ini kebodohan nih. Ini namanya gak kenal apa itu Islam. Jadi harus kenal. Harus kenal karena ini poin penting yang akan ditanyakan besok di alam kubur. Kalau ditanya usul yang pertama, pondasi yang pertama. Jika Anda ditanya siapa Rabb Anda, maka jawabannya Rabbku adalah Allah. Satu intinya kalimat Allah itu yang telah menjaga, meramut dan mengurusi aku serta semua alam dengan nikmat-nikmatnya. Ini mulai mengenal Allah. Rabb kamu siapa? Tuhan kamu siapa? Dia bilang Allah. Siapa Allah itu? Allah itu ya yang menjaga saya. Saya dijaga, diselamatkan dengan nikmat-nikmatnya, dengan pertolongan-pertolongannya. Yang meramut saya, apa bedanya menjaga dan meramut?
meramut ngurusi. Bapak menjaga, ibu meramut. Itu contoh apa namanya perbedaan antara kata-kata menjaga dan meramut. Bapak menjaga keamanan rumah tangga supaya selamat, supaya lancar. Ibu meramut anak contohnya. Gimana sih ngeramut anak itu? Ya sak kecil-kecilnya pekerjaan dikerjakan oleh ibu. Si bayi mopoi, membersihkan. Jadi ibu itu sampai hafal warna, mohon maaf, kotoran anaknya. Sak kecil-kecil, wah itu tuh telek anakku. Nah, buktinya kalau di masjid ada dua ibu tukaran. Telek anak siapa? Tutu anakku. Karena dari kecil udah ngerti warna telek anaknya itu. Itu namanya orang ngeramut. Ada anak nangis rawame gitu. Wah, anaknya nangis, soalnya itu. Oh tuh anakku. Apal dia. Sama suara tangisan ini bisa dibedakan. Itu namanya ngeramut. Allah itu sekecil-kecilnya masalah yang ada pada kita itu semua Allah yang menjaga. Itulah Robku. Kalau ditanya, Allah penciptaku. Allah yang menjaga aku. Allah yang meramut ngurusi aku. Namanya yudabbirul amr. Yudabbirul amro. Segala perkara itu ada di tangan Allah. Allah yang menjaga dan meramut. Itulah Allah dengan nikmatnya dan semua alam. Semua ciptaan itu disebut alam termasuk aku. Jadi kalau kita punya istilah ya, alam. Kita bilang alam. Alam itu kalau bagi kita seakan dunia ini kayak dataran gitu. Kalau dalam bahasa Arab alam itu kullu ma siwallah. Allah yang menjaga semua alam, semua makhluk termasuk saya. Kemudian yang kedua, jika Anda ditanya apakah Anda mengenali Rabb Anda? Maksudnya begini, Anda kan nggak pernah ketemu, nggak pernah lihat, nggak pernah berdialog, nggak pernah berdialog. Bagaimana kamu bisa memastikan Rabbmu itu adalah Allah? Kamu kenal sama dia, pernah ketemu? Maka jawabannya semua nggak pernah tahu, nggak pernah melihat, nggak pernah berhubungan langsung, kan begitu? Bagaimana Anda kalau ditanya apakah Anda mengenali Rabb Anda? Maka jawabannya apa? Aku mengenalnya dengan ayat-ayatnya dan makhluknya. Aku memang tidak bertemu Allah secara langsung. Aku nggak pernah melihat, besok melihatnya hari kiamat. Aku nggak seperti Nabi Musa berdialog langsung dengan Allah. Tapi aku yakin bahwa Allah itu adalah Rabb saya setelah melihat apa? Dua, ayat-ayatnya atau makhluk ciptaannya. Yang kedua makhluk ciptaannya. Apa contoh yang dimaksud ayat? Ayat itu artinya ayat kauniyah. Tanda-tanda kebesaran Allah atau bukti-bukti adanya Allah. Contohnya malam. Itu ayat disebut. Siang. Sekarang masih malam apa siang? Matahari, bulan. Jadi ada malam, ada siang. Siapa yang menggonta-ganti ini tadi malam, sekarang sudah masuk siang. Kan tidak ada pergerakan, perubahan. Akal kita kan menyatakan seperti itu. Tidak ada sesuatu yang pindah tanpa ada yang memindah. Contohnya air ini kalau dibiarkan gini saja ya nggak kemana-mana. Tadi nggak ada di sini. Dari sini datang orang lalu adalah air. Nah kalau tetap begini ini yang nggak bergerak. Nah, nggak bergerak ini kalau tetap begini. Tapi kalau saya pegang, saya angkat, bismillah, baru berpindah, balik lagi. Yakin? Berarti perpindahan ini ada yang memindah. Saya yakin Rabbku itu ada, Allah itu ada. Buktinya apa? Ayatnya.
Ayat itu sesuatu yang agung yang tidak mungkin manusia bisa melakukannya. Dan tidak mungkin bergerak dengan sendirinya. Apa itu? Siang dan malam, matahari. Tahu-tahu muncul dari timur sampai barat. Hilang, muncul lagi. Begitu juga bulan. Itu namanya ayat. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian apa makhluknya? Yang dimaksud oleh Syekh di sini, makhluk yang besar agar kita berpikir. Agar kita berpikir, makhluk yang sangat besar. Apa contohnya? 7 langit, 7 bumi bersama isinya. Sesuatu yang ada, pasti ada yang menciptakan, yang mengadakan. Sing ngenek ke, yang mengadakan. Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Apalagi langit yang segitu besarnya, bumi yang segini lebarnya, nggak mungkin ada dengan sendirinya. Dalil Al-Quran dalam surat At-Tur menghidupkan akal sehat manusia, terutama orang-orang yang dahriyah, ateisme, nggak percaya adanya Allah, adanya pencipta. Apa ayatnya? Ditanya oleh Allah, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard. 3 pertanyaan Allah. Coba tanyakan kepada mereka. 1, apakah khuliqu min ghairi syai'? Mereka diciptakan tidak oleh sesuatu. Artinya ada dengan sendirinya. Coba akalnya hidupkan, kata Allah. Pakai logikamu, akalmu, pikiran yang apa ya? Yang realistis, yang nyata. Coba dijawab. Apakah kamu ada dengan sendirinya? Tidak ada yang menciptakan kamu. Apakah gelas ini ada dengan sendirinya? Ya, minum lagi itu enggak sekarang enggak minum. Apakah ada kopi ini dengan sendirinya? Jawaban akal kita apa? Pasti ada yang membuat. Enggak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba ada. Itu sulap itu. Atau sihir. Bahkan sihir pun itu juga kita katakan ada setan yang buat itu. Pasti akal kita menyatakan sesuatu yang ada itu ada yang menciptakan. Jadi enggak mungkin kamu ada dengan sendirinya. Enggak mungkin ada dengan sendiri. Yang pertanyaan kedua, am humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan dirinya sendiri. Ini penting saudara untuk menghidupkan akal sehat orang-orang yang enggak percaya adanya Allah, adanya pencipta. Yang kedua, pertanyaan kedua, kalau yang satu tadi sudah tidak mungkin, yang kedua, apakah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Jawabannya, ada enggak orang gelas ini menciptakan dirinya, kopi menciptakan dirinya, terus kita menciptakan kita. Kita belum ada, maka akal kita mengatakan ini tidak mungkin, ini mustahil. Tidak ada yang menciptakan mustahil, menciptakan dirinya sendiri mustahil. Berarti kesimpulannya sama dengan manusia ada ini pasti ada yang menciptakan. Siapa dia? Allah, khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan. Terus diteruskan ayat yang ketiga. Dimantapkan lagi. Am khalaqus samawati wal ard. Ataukah mereka punya kekuasaan menciptakan langit dan bumi? Apa mereka menciptakan langit dan bumi? Kalau belum sadar dengan dirinya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Belum sadar dengan dirinya ada pencipta. Coba lihat tuh, langit tuh. Yang segitu besarnya, kamu yang menciptakan? Apakah Allah? Apakah ada di balik itu yang menciptakan? Maka jawabannya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Imam Asy-Syafi'i. Kalau Imam Hanafi sudah biasa ya, ada didatangi dari India, yang naik perahu itu sudah biasa kita dengar. Imam Asy-Syafi'i pernah didatangi orang yang bertanya, bagaimana kita membuktikan Allah itu ada? Allah itu ada, Allah itu yang menciptakan. Kata Imam Syafi'i, beliau diam sebentar, kemudian beliau mengatakan, kamu lihat daun besaran, kalau bahasa Arab itu atut namanya.
Waraqatut tut, tut, bukan kentut. Kalau bahasa kita besar, kamu lihat pohon besaran, daun besaran, iya katanya. Coba kamu lihat. Ketika daun itu dimakan ulat, maka menelek sutro. Mungkin di kawasan Imam Syafi'i begitu. Nelek sutro, sutra itu ya, dia akan buang kotoran jadi sutra. Mahal harganya. Kemudian yang kalau dia datang itu lebah. Kamu lihat lebah juga makan daunnya itu. Pohon besaran makan. Keluarnya apa? Madu. Keluarnya di madu. Kemudian kalau kamu lihat lagi, yang datang itu pertama ulat, kedua lebah, ketiga kijang. Dobbi bahasa Arabnya. Kamu lihat kijang dia makan. Keluarnya jadi apa? Kata Imam Syafi'i, jadi minyak wangi. Minyak yang paling wangi, paling mahal itu diambil dari utle, pusarnya kijang. Sekarang makan daun. Kamu tahu nggak itu? Barang satu, tapi keluarnya beda. Siapa? Tidak mungkin itu. Ono akal kita kan kalau ya, satu barangnya keluarnya kan sama. Nah, itu sama. Ini tidak sama, padahal bahannya satu. Ada Imam Syafi'i. Baru dia berarti betul Allah itu ada. Tidak mungkin menjadi hal yang sangat berbeda, sangat jauh perbedaannya tanpa adanya Sang Pencipta, enggak mungkin. Inilah saudara pentingnya dalam usul yang pertama ini, kita mengenali Allah. Siapa Allah itu? Kalau ditanya, Anda kenal dengan Allah? Saya kenal. Dari mana Anda kenal? Dari tahu bahwa Allah itu ada. Dari ayat dan makhluknya. Kemudian dinyatakan lagi, Rabbku itu, ini seharusnya ada apa namanya? Ada kembangannya itu saudara. Rabb adalah zat yang benar, halaman 23. Zat yang benar dan berhak disembah. Dalilnya ada di beberapa surat, diantaranya surah Al-Baqarah 21 dan 22. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Jadi alladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ayat-ayat yang lain. Jadi Rabbku itu adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi. Apa contoh ibadah? Nah, ini penting. Jadi kalau ditanya yang dimaksud ibadah itu apa macam-macamnya, penyembahan kepada Allah itu apa saja, bersama dalil-dalilnya. Yang pertama Islam. Kita kadang-kadang berpikir istilah ibadah itu ruku, sujud di masjid, zikir, berdoa. Enggak. Dalam bahasa agama yang namanya ibadah itu ketaatan, penyembahan kepada Allah. Maka apa yang langsung bisa disebut dengan istilah, masuk dalam istilah ibadah? Satu, Islam. Hati kita, ucapan, perilaku, melaksanakan Islam itu adalah ibadah. Nanti akan diperinci. Iman, kedua iman. Beriman kepada Allah. Hatinya beriman kepada 6 rukun iman. Ihsan. Ihsan paham? Katanya yang ngantuk, ya adikku itu Pak, itu Ustaz kan. Ihsan bukan nama orang. Ahsana yuhsinu ihsanan. Ihsan itu beribadah kepada Allah dalam Islam yang paling puncak. Apa ihsan itu? Nanti akan dirinci. Seakan melihat Allah, hati itu, atau dilihat oleh Allah. Tidak semua orang mencapai ke sini saudara.
Umpama ada kadang 0, sekian. 0 sekian. Makanya ihsan ini martabat yang paling tinggi dalam kita beragama. Jadi setiap apa yang kita perbuat seakan kita dilihat Allah atau kita melihat Allah. Sehingga di situ muncul namanya keikhlasan, kehusyuan dan seterusnya. Kemudian yang keempat, berdoa. Berdoa, sudah paham ya kita berdoa. Berdoa itu dua. Kemarin pertemuan yang lalu saya sebutkan. Menyebut nama Allah yang isinya pujian. Namanya zikir kita sendiri. Itu juga berdoa dalam bahasa Arab namanya. Memanggil, da'ayatu. Atau berdoa itu makna minta, soal, memohon. Itu ibadah. Ibadah untuk siapa tadi judulnya? Hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Berdoa kepada Allah. Kemudian yang kelima, khauf. Khauf itu rasa takut. Kalau bahasa yang perlu kita pahami, ada takut itu yang masih manusiawi. Memang bawaannya manusia. Contohnya kita takut harimau. Ya, ada yang berani nggak nih? Takut harimau atau takut senjata tajam. Nah, atau takut jurang yang sangat dalam. Itu mana manusiawi. Nah, takut yang ibadah ini takut dalam hal-hal yang tinggi, hal-hal yang khusus, yang di luar kemampuan manusia. Contohnya apa? Takut mati, takut dimatikan, takut mati, atau takut terkena penyakit, terkena musibah. Takut yang seperti ini hanya untuk Allah. Misalkan lewat di pohon besar, takut tabrakan. Karena di situ sering terjadi tabrakan. Padahal tabrakan itu musibah yang menterjadikan siapa? Allah. Kalau takutnya kepada penunggu pohon, maka berarti telah melakukan kesyirikan. Karena yang bisa menterjadikan tabrakan itu Allah. Makanya ketika orang lewat di tempat yang sering terjadi musibah, oleh Rasulullah disuruh berdoa. Tawakal kepada Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang bisa mendatangkan la tayra illa tayruk. Itu bahasa hadis ya. Tidak ada burung kecuali burung engkau ya Allah. Tidak ada nasib sial kecuali engkau jika engkau menghendaki. Jadi artinya jangan sampai takut. Contoh lagi, takut kepada jin. Seakan jin, wah saya mati nanti dicekik oleh jin. Seakan jin bisa membunuh dia. Atau takut kepada sesuatu yang sebenarnya masih normal tapi berlebihan. Memastikan, misalnya takut pisau, takut api, yakin api ini bisa membunuh manusia. Nah, kalau takutnya karena panas, karena dimungkinkan manusia itu akan mati kalau dibakar, itu masih manusiawi. Tapi kalau takutnya sampai meyakini bahwa api itu pasti mematikan, ini kesyirikan. Ini kesyirikan. Kenapa? Buktinya apa? Nabi Ibrahim mati enggak dibakar api? Tidak mati. Bakar api tidak mati. Berarti api tidak pasti mematikan. Menjadi sebab iya. Tapi ketika Allah menghendaki. Makanya orang yang bertauhid itu tidak ada la nakhsha walam yakhsha illallah. Itu sifatnya para nabi. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya takut kepada makhluk itu yang normal-normal saja. Tidak sampai kelewat batas. Apalagi takut kepada sesuatu yang tidak mungkin terjadi kecuali kalau Allah menterjadikan. Tadi takut mati. Misalkan perhatikan orang sakit. Sakit kita mengalami corona berapa? Corona berapa tahun? Hampir 3 tahun. Semua takut.
Sebenarnya apa sih yang ditakuti? Mati kan? Nah, itu perang tuh tauhidnya di situ. Ketika meyakini bahwa wabah corona itu pasti membunuh, nah ini dia. Khauf ini berarti syirik. Waliyadzubillah. Tapi kalau hanya meyakini itu menjadi sebab kematian seseorang, kalau Allah mengendaki itu masih, walaupun takut itu masih normal. Takutnya normal sehingga ada ikhtiar. Ketakutan itu membawa dia berusaha menghindari. Jadi perhatikan rasa takut, jangan sampai berlebihan. Kemudian roja. Roja itu bukan rujak ya. Awas yang ngantuk, yang seneng rujak. Nah, wah ada rujak juga nih. Roja, harapan. Harapan, berharap dengan harapan yang tinggi, yang pasti, itu ibadah. Contoh berharap mendapat surga, berharap mendapat rahmat dari Allah, berharap keselamatan. Yang top, yang pasti bisa berbuat itu hanya Allah. Jadi harapannya itu ditinggikan, ditauhidkan hanya untuk Allah. Kalau kepada manusia, harapan itu sebatas kemampuan dia boleh. Misalkan aku berharap sampean pagi ini membantu saya. Aku berharap setelah pengajian ini tuan rumah menyiapkan sarapan. Boleh enggak? Boleh, karena memang itu bisa dilakukan oleh tuan rumah. Ini kok kayak maksa ini? Enggak, insya Allah beliau memang sudah niatnya begitu. Ya, tapi kalau enggak ada jangan sampai terus innalillahi. Sampai dapat ilmu sudah piro-piro. Piro-piro, wani piro. Sudah tempatnya sewager gini. Nah. Tapi berharap itu boleh, yang bisa dilakukan oleh manusia. Berharap orang lain membantu saya melancarkan pernikahan misalnya. Berharap orang lain nyoblos saya sehingga saya jadi presiden misalnya. Boleh. Tapi berharap sesuatu yang di luar kemampuan manusia kepada manusia itu kesyirikan. Contoh, berharap yakin Pak Dokter tidak ada orang lain kecuali jenengan yang bisa menyembuhkan saya. Satu, kalimatnya syirik. Kalau diikuti keyakinan, syirik beneran tuh. Karena yang menyembuhkan, harapan bisa menyembuhkan sakit itu hanya Allah. Maka harapan itu ibadah. Ibadah yang hanya diperuntukkan untuk Allah. Begitu juga surga, neraka, saudara. Bukan di tangan Bapak Imam. Hei, bekas Islam jamaah. Guyang-guyu areke. Teko areke, teko. Jadi itu kita hanya bisa berharap. Ar-raja, tinggikan rajaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin ar-raja, berharap betul kepada Allah, tapi jangan hilangkan khauf. Ya, khauf itu takut neraka, takut neraka. Tayyib. Kemudian ada lagi yang namanya ibadah ar-raghbah. Ar-raghbah, raghibah, ar-raghbah. Maka ada tawakal belum ya? Tawakal itu bahasa kita, bahasa Arab tawakkul. Masdarnya tawakkala ya tawakkalu tawakkulan, tawakal berpasrah diri. Berpasrah diri dalam sesuatu yang tidak mungkin, ini kaidahnya semua sama di sini. Dalam sesuatu yang tidak mungkin melakukannya kecuali Allah. Kalau berpasrah menyerahkan, saya pasrahkan kepadamu, kata mertua. Mulai saat ini saya pasrahkan anakku kepadamu. Itu karena menantu ini pasti bisa melakukannya. Manusia umumnya bisa melakukan. Sebelum dipasrahkan, sudah saya terima Pak. Saking senengnya, kobil tuh, diulang lagi kobil tuhnya. Nah, jadi memasrahkan, berpasrah kepada Allah dalam sesuatu yang tidak mungkin melakukan kecuali Allah. Menyembuhkan dari sakit, menyelamatkan dari musibah, memberikan rezeki. Itu ibadah. Itu ibadah. Ketika diharapkan kepada yang lain, maka menjadi kesyirikan. Datang ke kuburan. Wali dari rumah sudah berharap, saya miskin, saya bisnis apapun gak hasil. Ya barangkali harapan saya dengan ziarah ke kuburan wali itu
lancar rezekinya. Ini masuk sudah, masuk harapan nih. Tapi jangan menghukumi syirik dulu. Karena ada yang hanya istilah, dia hanya tabarruk biasa saja. Tapi kalau sudah masuk ke kuburan, terus duduk, konsentrasi. Wahai wali, diem lagi. Wahai wali, menang ay. Wahai wali, menang ay. Dihayati, setelah ditanya, kamu kok wahai wali kok terus menang? Iya, hatiku pokoknya konsentrasi hanya untuk wali itu. Karena dia yang bisa melancarkan rezeki saya. Syirkun akbar. Nempel di multazam. Ya Allah, diem lagi. Nempel di multazam. Yang lain nunggu di belakang, termasuk saya. Ini kok ya Allah, tak iyo. Ya Allah. Dilungkas hilang. Benar? Ya Allah, ditarik-tarik kakinya sama temannya. Wah, gantian dong. Tetap ya Allah, ya Allah. Nah, itu. Saya dari belakang ya sana. Ya Allah apa? Terang ke ya Allah tak yang obat. Mungkin rahasia dia doanya. Tapi kalau hanya ya Allah tak kan ya apa maksudnya? Ada teman saya itu ya bilang dah turun. Saya betul sampai di multazam ditarik orang ya Allah tok saya. Lali kabeh. Lupa semua ya karena paniknya rebutan itu. Itu kalau zaman dulu, entah sekarang mungkin sudah diatur lebih baik ya. Kemudian ada ar-raghbah, tawakal ar-raghbah. Ar-raghbah itu di atasnya ar-raja ya, harapan yang keinginan kuat mendapatkan sesuatu yang disenangi. Sudah memuncak, keinginan memuncak itu namanya raghbah. Itu hanya kepada Allah, terhadap sesuatu yang tidak bisa melakukannya kecuali Allah. Ingin mobil, memuncak sudah sampai turu ya, sampai mobil mengipang. Namanya ar-raghbah, keinginan memuncak itu menjadi ibadah yang hanya diperuntukkan untuk Allah. Jika yang bisa melakukan hanya Allah. Kemudian ar-rahbah. Ar-rahbah ini rasa takut yang diikuti dengan gerakan menjauh dari yang ditakuti. Kalau al-khauf itu hati saja. Kalau ar-rahbah pakai hak, rohaban. Rohaban itu dia takut kemudian dia lari menjauh. Namanya rohbah. Kayak orang takut harimau, dia lari. Dia menjauh dari yang ditakuti. Itu istilah ar-rahbah. Ar-rahbah itu hanya untuk Allah. Misalkan takut kepada Allah itu takut siksa neraka. Takut siksa neraka. Ini contoh. Maka dia lari dari neraka. Dia menjauh dari neraka. Menjauhkan diri. Dia tinggalkan kemaksiatan. Itu hanya untuk Allah. Kemudian ada khusyuk. Khusyuk itu bukan kusuk ya. Kalau kusuk Jawa itu kadang-kadang diplesetkan kusuk. Kakune pendak isuk. Karena kademen kena AC kaku. Bukan. Khusyuk ini khosya'a qalbi. Hatinya. Khusyuk itu pertanda selalu ingat kepada Allah. Namanya khusyuk. Baik dia berzikir, dia khusyuk, dia sholat, dia khusyuk, ya, dia baca Quran, khusyuk. Apa tanda-tandanya orang khusyuk? Tandanya menangis. Contoh, menangis kepada Allah. Setiap saat, namanya khusyuk itu hanya untuk Allah. Wa khasya'atil aswat lirrahman. Kehusyuan suara itu juga untuk ya Allah, ya Rabb, khusyuk. Itu adalah ibadah. Kemudian ada khosyah. Khosyah itu rasa takut yang didasari dengan ilmu. Apa bedanya dengan khauf? Bedanya dengan khauf, khosyah ini di atasnya. Semakin orang berilmu, semakin tinggi rasa takutnya. Maka dia sampai ke level namanya khosyah. Makanya dalam ayat disebut innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama.
Sesungguhnya yang punya rasa khosyah, takut yang khusus kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Gambarannya gini, kita semua takut harimau. Alaysa kadzalik? Bukankah begitu? Terus di antara kita ada yang pernah lihat langsung tajamnya gigi harimau. Bahkan pernah digigit. Antara dua orang ini mana yang lebih takut? Yang pernah digigit, sudah merasakan. Sudah merasakan. Nah ini bedanya, namanya takut dengan khauf dengan khosyah. Kalau khosyah itu didasari ilmu. Ulama itu orang yang banyak mengerti Allah, ketika dia menangis, beda dengan menangisnya orang biasa, sama-sama sholatnya. Setelah sholat ditanya, yang satu, kenapa zaman menangis? Aku keberatan hutang. Jadi bukan karena takut sama, enggak, saya pingin utangnya lunas. Beda kan? Yang satunya, kenapa Anda menangis? Saya ingat keagungan Allah. Betapa besarnya nikmat Allah, betapa sedikitnya syukur saya. Betapa Allah itu sangat maha belas kasih. Beda sudah. Karena dia alim, dia ngerti tentang Allah lebih banyak. Sehingga rasa takutnya berbeda. Khosyah ini ibadah kepada Allah. Kemudian bertaubat. Bertaubat itu kira-kira diawali dengan apa? Orang bertobat diawali penyesalan. Disebabkan oleh apa orang mau bertobat? Berbuat kesalahan. Kita melihat orang berbuat salah, itu jelek apa baik? Jelek. Orang minum arak, orang berzina, orang mencuri, orang merampok yang besar-besar, makan riba, menjarah harta orang, menghabiskan uang rakyat, namanya korupsi, ya, nggak bisa dituntut di KPK, KPK-nya korupsi pisan. Itu buruk sekali, rendah sekali. Tapi dalam Islam, ketika orang mau kembali bertobat itu kembali kepada Allah. Iya ya Allah, saya salah ya Allah, saya tidak akan mengulangi lagi ya Allah. Bertobat itu menjadi ibadah, menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Maka bertobat itu hanya kepada Allah. Hei Islam jamaah, yang merasa, kalau nggak merasa saya sudah bukan, berarti yang nonton nih, biasanya ada nih buzzer-buzzer yang nonton. Anda bertobat kepada Allah, bukan kepada manusia. Tidak perlu dilewatkan Bapak Imam, langsung Allah, karena bertobat itu ibadah kepada Allah. Kemudian mohon pertolongan. Mohon pertolongan ini kira-kira berangkat dari apa? Jadi orang sebab minta tolong itu karena apa? Tolong karena apa? Karena ada bahaya, ada gangguan, ada yang mengganggu, ada yang memberatkan. Minta tolong itu kepada Allah, itu menjadi ibadah. Namanya isti'anah. Kalau ini jelas tadi batasannya sesuatu yang tidak mungkin melakukan kecuali Allah. Kalau minta tolong angkatkan meja, minta tolong Ustadz segera selesai, saya sudah nunggu sarapan. Nah, itu boleh, nanti sebentar lagi 1 menit 2 menit lagi. Ini habiskan ini materi sampai 17 nih. Jadi minta tolong karena ada masalah. Itu hanya kepada Allah. Jika masalah tersebut yang bisa menolong hanya Allah, namanya isti'anah. Jadi ada permintaan doa, tadi ada. Doa itu umum, mohon gitu. Tapi kalau isti'anah ini atasnya lagi. Karena ada permasalahan. Dia minta tolong kepada Allah. Kemudian yang ke-14 mohon perlindungan. Perlindungan dari sesuatu yang tidak mungkin bisa menyelamatkannya kecuali Allah. Dari sihir, ya, dari musibah, dari kefakiran, dari apapun yang kita tidak ingin. Itu hanya kepada Allah. Dari setan. Gak pernah bertemu setan kan? Padahal setan itu musuh yang jelas. Musuh jelas tapi orang tahu petok, orang tahu roh.
Nggak pernah tahu. Bagaimana cara kita supaya selamat? Mohon perlindungan kepada Allah. Kemudian istighatsah. Ini sering ini, apalagi dekat-dekat ujian, istighatsah di lapangan sekolah. Istighatsah pilpres, istighatsah apa? Istighatsah itu mohon keselamatan dari yang sangat berat dan celaka yang mengancam di depan mata. Istighatsah itu di atasnya isti'anah. Masalah sudah di depan mata. Yang nagih utang sudah di depan pintu. Kalau isti'anah itu masih di rumah, masih telepon toh. Aku datang ya isti'anah ya Allah ya. Tapi kalau sudah depan pintu lah ini istighatsah. Istighatsah. Ibaratnya gambarannya begitu. Jadi sudah celaka sudah di depan mata. Sebagaimana Rasulullah bersama para sahabat jumlahnya hanya 313 menghadapi 1000 pasukan. Di depan mata sudah hadap-hadapan. Sudah tinggal nunggu besok pagi perang. Sudah nggak mungkin lari. Udah, apa kata Rasulullah dalam istighatsahnya? Ya Rabbi, in tuhlik hadil asabah lan tu'bad abadan. Kalau kau hancurkan, kau matikan golongan saya sekarang ini sudah top-topnya orang ini, sudah pengikut saya ini. Kalau sampai mati Abu Bakar, Umar ada di situ semua, Ali ada di situ, semua orang top-top di situ. Kalau sampai ini habis ya Allah, sudah nggak ada yang nyembah engkau lagi. Saking pinginnya Allah segera memberikan pertolongan. Itu namanya istighatsah. Satu malam itu Rasulullah sholat, doa lagi menangis. Namanya istighatsah. Sampai dipeluk oleh Khalifah Abu Bakar dari belakang. Cukup wahai Nabi, cukup wahai Rasulullah, Allah pasti menolong. Akhirnya Allah nurunkan ayat itu. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi'alfin minal malaika. Sudah cukup, saya terima istighatsahmu. Saya akan tolong kamu dengan malaikat, ribuan malaikat diturunkan. Nah, itu. Kemudian menyembelih hewan. Nah, jangan dikira kita main sembelih bismillah gitu tok, tidak sadar bahwa itu ibadah. Itu ibadah. Makanya ada aturan membaca bismillah, terutama kurban namanya. Kurban namanya, kurban itu qoriba. Qoriba itu dekat. Hewan yang kita gunakan untuk mendekat kepada Allah, mencari kedekatan dengan Allah. Makanya kalau bisa nyembelih kurban itu sembelih sendiri. Bismillah. Ya Allah, dengan namamu ini dariku dan dari keluargaku ya Allah. Aku mencari ridhamu ya Allah. Aku berkorban betul dengan hewan ini. Habis itu dibiarkan, dibagi-bagi untuk orang miskin. Bukan bismillah ya Allah hanya untukmu. Habis itu terus dagingnya dikumpulkan, dibawa pulang, dimasak sendiri untuk 1 tahun. Siap freezer khusus. Ini kurban model apa ini? Nah, ini kurban ini Allah cari ridha Allah, sedekahkan. Sedekah apalagi sudah punya, hari ini udah makan daging ya. Ya sudah, apalagi sudah dagingnya lebih, sudah nggak usah makan daging lagi ya. Daging lebih itu kelemon ya. Nyembelih hewan itu hanya untuk Allah. Yang 17 bernadar. Bernadar itu berjanji kepada Allah. Berjanji kepada Allah jika berhasil melaksanakan sesuatu. Itu contoh bernadar. Kalau saya berhasil lulus sekolah, saya akan nyembelih kambing. Itu nadar namanya. Nadar itu ibadah. Maka nadar itu janji kepada Allah, itu harus ditepati. Kalau bernadar untuk selain Allah berarti apa? Berarti kesyirikan. Maksudnya hal-hal yang sifatnya ibadah ya. Kalau bernadar berjanji ya bukan kesyirikan. Nanti kalau saya lulus, misalkan saya kasih kamu 1 juta misalkan. Karena kamu yang bantu saya, itu janji bukan nadar. Kalau nadar ini hubungannya dengan Allah. Contoh yang syirik ya. Datang ke kuburan, terus bilang, wahai wali, wahai syekh, wahai Pak Yai yang ada di kuburan, kalau saya pulang berhasil nikah, maka saya kembali ke sini
membawa bingkisan roti misalkan. Ini namanya nadar nih. Nadar seakan yang bisa memberkahi, menterjadikan itu adalah wali. Bisa disimpulkan ya, beda antara nadar dengan nadar itu diharapkan Allah berbuat sesuatu sesuai keinginannya. Harapannya begitu, kayak mekso. Nah, kalau Allah mau begini, nanti saya melakukan ini, ibadah ini. Nah, itu jika dilakukan untuk makhluk, padahal makhluk itu tidak mungkin melakukan apa yang dia inginkan, maka itu adalah kesyirikan. Waliyadzubillah. Demikian insyaallah usul thalathah 1 poin sudah kita selesaikan. Insyaallah 2 poin berikutnya dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Semoga pertemuan ini menambahkan ilmu yang manfaat, berbuah iman, berbuah pengamalan, dan berdakwah di jalan Allah. Hadza wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.